Halo co-friends, di sini kita mempunyai fungsi fx sin x dikali 1 plus cos x dalam interval 0 sampai 2π. Akan ditentukan semua titik stasioner beserta jenisnya, titik beloknya, titik-titik ujung interval, serta akan ditentukan apakah titik tersebut maksimum mutlak atau minimum mutlak. Dan kemudian kita akan gambarkan. Sekarang kita akan ke poin A terlebih dahulu. Kita ingat kembali bahwa titik stasioner terjadi pada saat f aksen x-nya sama dengan 0 atau turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, karena kita berbicara tentang turunan, kita review sedikit tentang turunan. Jika kita mempunyai y sama dengan sin x, maka jika kita turunkan, maka kita peroleh y aksen sama dengan cos x. Dan jika kita mempunyai y sama dengan cos x, turunan pertamanya atau y aksen sama dengan minus sin x. Kemudian kita ingat juga mengenai fungsi dalam bentuk perkalian. Misalkan sebuah fungsi u dikali v, maka jika kita turunkan, kita akan peroleh y aksen sama dengan u aksen v ditambah dengan u v aksen. Nah, sekarang kita akan turunkan fungsi yang ada di soal untuk menentukan di mana terdapat titik stasionernya. Sekarang dari fungsi tersebut, jika kita misalkan sin x adalah u dan 1 plus cos x itu adalah v, maka dengan turunan aturan perkalian uv, maka u aksen v ditambah dengan u v aksen. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi f aksen x sama dengan, turunan dari sin x adalah cos x dikali dengan v. V-nya adalah 1 plus cos x ditambah dengan u v aksen. U-nya adalah sin x dan v aksen jadi turunan dari 1 adalah 0, turunan dari cos x adalah minus sin x. Kemudian kita jabarkan, kita peroleh cos x ditambah dengan cos kuadrat x dikurang dengan sin kuadrat x. Kita ingat bahwa sin kuadrat x sama dengan 1 dikurang cos kuadrat x. Sehingga min sin kuadrat x di sini saya ubah menjadi 1 min cos kuadrat x akan kita peroleh sama dengan cos x ditambah dengan cos kuadrat x dikurang 1 dikurang cos kuadrat x. Kita sederhanakan, 2 cos kuadrat x ditambah dengan cos x dikurang 1. Nah, kita ketahui bahwa titik stasioner dapat diperoleh pada saat f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis sama dengan 0 di sini. Kemudian, jika kita misalkan cos x-nya adalah y, maka kita akan peroleh bentuk 2y kuadrat plus y dikurang 1 sama dengan 0. Yang jika kita faktorkan, akan kita peroleh 0 sama dengan 2y min 1 dikali dengan y plus 1. Jika kita substitusi balik, y yang tadi adalah cos x, maka akan diperoleh 2 cos x min 1 dikali cos x ditambah dengan 1 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh pembuat 0. Untuk 2 cos x min 1 sama dengan 0 diperoleh cos x sama dengan 1 per 2. Atau cos x plus 1 sama dengan 0, maka diperoleh cos x sama dengan minus 1. Sekarang kita akan selesaikan terlebih dahulu untuk bagian dari cos x sama dengan 1/2. Kita ketahui bahwa cos yang menghasilkan 1/2 yaitu cos 60 derajat. Jadi 1/2 bisa kita tulis cos 60 derajat. Kemudian kita ingat juga bahwa misalkan kita mempunyai persamaan kosinus cos x sama dengan cos alfa, maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah x sama dengan plus minus alfa ditambah dengan k dikali 3 60 derajat. Dengan k-nya bilangan bulat. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, maka kita akan peroleh x sama dengan 60 derajat plus k dikali 3 60 derajat. Kita akan menentukan nilai k agar memperoleh nilai x dalam rentang
0 sampai 2V. Untuk K sama dengan 0, kita substitusi diperoleh nilai X1 sama dengan 60 derajat. Kemudian, untuk bentuk X sama dengan minus 60 derajat, karena di sini plus minus alfa, kita tambah dengan K dikali 360 derajat. Untuk nilai K sama dengan 1, maka akan diperoleh nilai X2 sama dengan 360 dikurang 60, diperoleh 300 derajat. Jika K-nya 2, maka sudah lewat dari 0 sampai 2V. Selanjutnya, kita akan ke bagian cos X sama dengan min 1. Untuk cos X sama dengan min 1, kita akan tentukan cos sudut berapa yang menghasilkan min 1, yaitu cos 180 derajat. Cos 180 derajat bisa kita tentukan nilainya dengan sudut relasi. Kita ingat sudut relasi pada kuadran 180 derajat, yaitu pada kuadran kedua, cos 180 derajat min X sama dengan minus cos X. Karena kita menentukan cos 180 derajat, maka nilai X-nya adalah 0. Sehingga cos 180 derajat dikurang 0 itu akan sama dengan minus cos 180 derajat minus cos X. Ya, jadi cos 180 derajat sama dengan minus cos 0 derajat. Cos 0 derajat adalah 1, karena minus jadi min 1. Kita lanjutkan. Kita peroleh penyelesaian X sama dengan 180 derajat plus K dikali 360 derajat. Kemudian kita tentukan untuk K sama dengan 0, maka kita akan memperoleh X3 180 derajat. Kemudian untuk bentuk X sama dengan minus 180 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat, maka untuk K sama dengan 1, kita akan memperoleh nilai X4 sama dengan 180 derajat. Karena keduanya sama, maka kita akan mengambil X sama dengan 180 derajat. Sehingga nilai-nilai X yang memenuhi F aksen X sama dengan 0, kita peroleh 3, yaitu 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Kita akan menentukan koordinat titik, yaitu kita tentukan nilai fungsi pada saat nilai-nilai X 60 derajat, 180 derajat, serta 300 derajat. Kita akan mensubstitusikan ketiga nilai X ini ke dalam fungsi atau ke dalam fx. Untuk X1 sama dengan 60 derajat, maka diperoleh F60 derajat sama dengan sin 60 derajat dikali dengan 1 ditambah cos 60 derajat. Kita ketahui bahwa sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3, serta cos 60 derajat adalah 1/2. Kita peroleh 3/4 akar 3. Kemudian, untuk sudut X2, yaitu 180 derajat, maka kita tuliskan sin 180 derajat dikali dengan 1 ditambah cos 180 derajat sama dengan, kita ingat kembali sudut relasi. Nilai dari sin 180 itu sama dengan sin 180 derajat dikurang 0. Atau sama dengan sin 0. Sehingga kita akan memperoleh perkalian 0 yang mengakibatkan jawabannya adalah 0. Dan yang terakhir, pada saat X3 300 derajat, maka sin 300 derajat 1 ditambah cos 300 derajat. 300 derajat kita gunakan sudut relasi sin 360 derajat dikurang 60. Sehingga akan sama dengan min sin 60 derajat. Kita ketahui sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Karena minus jadi min 1/2 akar 3 dikali dengan 1 ditambah 1/2. Untuk cos 300 kita tulis cos 360 derajat dikurang 60 derajat sama dengan cos 60 derajat, yaitu 1/2. Maka diperoleh min 3/4
akar 3. Selanjutnya, dari sini kita akan menentukan jenis-jenis dari pasangan X1 dengan Y1, X2, Y2, X3, Y3, jenis-jenis stasionernya. Kita peroleh 3 titik. Untuk menentukan jenis-jenis stasioner, kita perlu ketahui ada berapa jenis stasioner itu. Titik stasioner ada 3 jenis. Yang pertama, titik balik maksimum. Yang kedua, titik balik minimum. Dan yang ketiga adalah titik belok. Dengan memanfaatkan aplikasi turunan pertama, maka titik balik maksimum terjadi jika sebelum titik maksimum tersebut memenuhi f aksen X lebih besar dari 0 dan setelah titik maksimum tersebut memenuhi f aksen X lebih kecil dari 0. Sedangkan sebaliknya, titik minimum terjadi jika sebelum titik minimum itu memenuhi f aksen X lebih kecil dari 0 dan untuk titik-titik yang lebih besar dari titik minimum atau setelah titik minimum tersebut memenuhi f aksen X lebih besar dari 0. Sedangkan untuk titik belok, sebelum titik belok itu akan kita temukan atau memenuhi f aksen X lebih besar dari 0 dan setelahnya masih tetap f aksen X lebih besar dari 0. Atau titik belok tersebut untuk titik-titik yang berada di sebelumnya atau lebih kecil dari itu memenuhi f aksen X lebih kecil dari 0 dan titik setelahnya juga memenuhi f aksen X lebih kecil dari 0. Berarti kita akan menentukan tanda di setiap interval untuk nilai-nilai X1, X2, dan X3. Kemudian kita akan substitusikan ke f aksen X yang tadi kita peroleh. Kita ketahui bahwa tadi kita mempunyai f aksen X sama dengan 2 cos kuadrat X ditambah dengan cos X minus 1. Sekarang kita akan menguji nilai-nilai X pada interval sebelum 60 derajat, yaitu 0 derajat. Jika 0 derajat ini saya substitusi ke dalam f aksen X, akan diperoleh f aksen 0 derajat, yaitu 2 cos kuadrat dari 0 derajat ditambah dengan cos 0 derajat dikurang 1. Kita akan menemukan nilai f aksen 0 derajatnya adalah 2 yang ditandai dengan bilangan positif. Itu artinya daerahnya lebih kecil dari 60 derajat akan kita peroleh daerah positif. Demikian juga untuk bilangan yang berada di antara 60 derajat sampai 180 derajat, yaitu 90 derajat. Jika kita lakukan substitusi ke f aksen X akan kita peroleh tanda negatif atau bilangan negatif, sehingga di sini adalah negatif. Kemudian untuk bilangan untuk nilai X berada di antara 180 derajat dan 300 derajat, di sini saya memakai 270 derajat. Nah, kita substitusi dengan mengingat kembali sudut relasi ya. Jadi f aksen 270 derajat, jika kita perhatikan sudut relasi, kita akan memakai relasi pada 360 derajat dikurang X. X-nya adalah 90, sehingga 360 derajat dikurang dengan 90 kita peroleh 270 derajat. Itu artinya cos dari 270 derajat itu sama dengan cos 90 derajat. Dan kita tahu bahwa cos 90 derajat adalah 0. Maka di sini kita peroleh 0 ditambah 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. Itu artinya bilangan yang kita peroleh adalah bilangan negatif. Demikian juga untuk bilangan yang lebih besar dari 300 derajat. Di sini saya pakai 360 derajat dengan cara serupa. Kita substitusi, maka akan kita peroleh tanda atau bilangan positif. Nah, berdasarkan definisi titik balik maksimum, jika f aksen X-nya lebih besar dari 0, kemudian lebih kecil dari 0 setelah itu, maka dia adalah bilangan titik-titik maksimum atau titik stasioner titik balik maksimum. Dan jika negatif dulu, baru setelah itu kita peroleh f aksen X lebih besar dari 0 atau positif, maka titik itu adalah titik balik minimum. Sehingga
titik untuk 60 derajat, 3/4 akar 3 itu titik balik maksimum, dan 300 derajat, min 3/4 akar 3 itu adalah titik balik minimum. Sedangkan untuk menjawab poin C, poin B maksud saya, tentukan titik beloknya, kita akan memperhatikan titik 180 derajat. Pada garis bilangan yang tadi kita uji, nilai-nilai X yang lebih kecil dari 180 derajat memenuhi f aksen X lebih kecil dari 0 atau negatif. Dan sesudah 180 derajat, yaitu bilangan nilai-nilai X yang kita substitusi memenuhi f aksen X lebih kecil dari 0, itu artinya negatif, dan setelahnya negatif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa titik dari 180 derajat, 0 merupakan titik belok. Kemudian untuk di poin B, tentukan titik beloknya jika ada. Ya, ada, yaitu 180 derajat, 0 merupakan titik belok. Kemudian kita akan menentukan untuk poin C. Di poin C, tentukan titik-titik ujung interval. Kita ketahui di soal ujung intervalnya yaitu X sama dengan 0 derajat hingga X sama dengan 2V. Jika kita tuliskan dalam bentuk derajat, V itu adalah 180 derajat. Dikali 2 berarti 360 derajat. Ini kita substitusi ke dalam Fx, yaitu F0 derajat sama dengan sin 0 adalah 0. Sehingga kita langsung tulis 0, karena 0 dikali bilangan apapun akan menghasilkan 0. Kemudian untuk 360 derajat, 360 derajat, nah kita ingat kembali sudut relasi sin 360 derajat bisa kita tulis menjadi sin 360 derajat dikurang 0, yang artinya min sin 0, yang tetap 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga titik ujung intervalnya adalah 0 derajat, 0, dan 360 derajat, 0. Kemudian di poin D, kita akan menganalisa apakah titik minimum yang telah dihitung tadi merupakan minimum mutlak atau titik maksimum mutlak. Kita ketahui titik-titik maksimum terjadi dalam 3 kondisi, yaitu titik ujung interval, kedua titik stasioner, yaitu f aksen X sama dengan 0 yang tadi kita hitung, serta titik singular, di mana titik singular memenuhi f aksen X-nya tidak ada, atau turunan pertamanya tidak ada. Itu artinya kita akan membandingkan nilai-nilai Y pada nilai maksimum, pada titik maksimum maksud saya. Kita perhatikan nilai Y-nya. Di sini nilainya paling besar adalah 3/4 di antara nilai-nilai pada titik-titik kritis ini. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 60 derajat, 3/4 akar 3 merupakan maksimum mutlak. Demikian juga untuk minimum. Nilai pada titik stasioner 300 derajat, min 3/4 akar 3 nilainya paling kecil dibanding titik-titik yang lain. Sehingga bisa dikatakan bahwa 300 derajat, min 3/4 akar 3 merupakan titik minimum mutlak. Kemudian untuk poin yang terakhir, yaitu kita akan gambarkan semua titik stasionernya. Titik maksimum berada pada 60 derajat, 3/4 akar 3. Kemudian titik minimum berada pada 300 derajat, min 3/4 akar 3. Kita ketahui juga titik belok kita peroleh tadi adalah 180 derajat, 0, yaitu berada di sini. Sehingga jika kita ambil dengan titik ujung 0 derajat, 0 sampai 360 derajat, 0, kita tarik karena dia maksimum, berarti dia akan monoton naik. F aksen X-nya lebih besar dari 0. Dia menanjak. Dan setelah itu dia turun. Nah, karena di sini adalah titik belok, maka dia rata sedikit. Dia rata lagi. Kemudian turun lagi ke titik minimum. Kemudian ke titik ujung interval. Nah, dari sini ini adalah titik balik maksimum. Ini merupakan titik balik minimum, dan ini merupakan titik belok. Sekian, sampai ketemu pada soal
berikutnya.